Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Bersama saya, Else Mangedong, Guru IPA SMP Negeri 2 Mimika. Hari ini pembelajaran kita akan membahas tentang pemanfaatan tekanan zat cair, yaitu hukum Archimedes. Adapun tujuan pembelajaran kita antara lain sebagai berikut. Halo adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis yang menjadi bahan pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk pembuatan kapal selam atau kapal laut. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yaitu baja. Tahukah kalian bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air laut. Coba kalian pikirkan, mengapa kapal laut yang besar bisa mengapung sedangkan satu paku kecil jika dimasukkan ke dalam air akan tenggelam? Sebelum kalian mempelajarinya lebih jauh, yuk kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Pertama, sebuah benda kita ukur beratnya di udara dengan menggunakan neraca pegas. Bendanya bisa apa saja ya. Kemudian kita baca penunjukan skala pada neraca pegas. Menunjukkan angka 1,4 Newton. Setelah itu, benda tersebut kita celupkan seluruhnya ke dalam air. Dan amati kembali penunjukan skala pada neraca pegas. Menunjukkan angka 1,2 Newton. Dari percobaan tersebut, kita bisa melihat ternyata berat benda di udara lebih besar daripada berat benda di dalam air. Mengapa demikian? Yuk cari tahu lewat ilustrasi berikut ini. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air, benda tersebut jadi lebih ringan. Apakah benda tersebut massanya berkurang? Tentu tidak ya adik-adik. Jadi, sebenarnya benda yang dimasukkan ke dalam air menjadi lebih ringan karena adanya gaya angkat atau gaya apung yang dilakukan oleh zat cair tersebut. Gaya apung inilah yang mendorong benda ke atas yang arahnya berlawanan dengan arah berat bendanya. Berapa besar gaya apung yang bekerja pada benda tersebut dapat kita hitung lewat persamaan berikut. Gaya apung atau FA sama dengan WU kurang WA, sehingga WA sama dengan WU kurang FA, di mana FA adalah gaya apung dengan satuan Newton, WU adalah berat benda di udara dengan satuan Newton, dan WA adalah berat benda di air dengan satuan Newton. Contohnya, jika berat benda di udara 9 Newton dan berat benda di air 5 Newton, maka kita bisa menghitung berapa besar gaya apung yang bekerja pada benda tersebut, yaitu 9 Newton kurang 5 Newton sama dengan 4 Newton. Fenomena gaya angkat atau gaya apung diselidiki oleh Archimedes. Archimedes adalah seorang ilmuwan sekaligus filsuf yang lahir di kota pelabuhan bernama Sirakusa, Sisilia yang sekarang disebut dengan Italia, sekitar tahun 287 sebelum Masehi. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Siapa nih yang suka berenang? Ketika kalian berenang, bagaimana rasanya badan kalian? Akan terasa lebih ringan ya di dalam air? Karena pada dasarnya setiap benda yang ada di dalam air beratnya akan berkurang disebabkan karena adanya gaya apung. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung pada suatu benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Mari kita lihat hubungan keduanya. Berat benda di udara bisa dicari dengan cara massa benda dikali gravitasi, atau W sama dengan M kali G. Untuk mencari berat benda di dalam air, maka kita harus mencari terlebih dahulu gaya apungnya. Bagaimana caranya? Ketika benda dicelupkan ke dalam air, maka ada air yang ditumpahkan atau air yang dipindahkan. Berat zat cair yang dipindahkan bisa dicari dengan massa dikali G. Massa zat cair yang dipindahkan bisa dicari dengan massa jenis zat cair dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan. Sehingga berat zat cair yang dipindahkan bisa didapat lewat rumus massa jenis zat cair dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan dikali dengan gravitasi. Prinsip Archimedes mengatakan gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau FA sama dengan WCP. Sehingga gaya apung atau FA bisa didapat dengan rumus massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali dengan volume zat cair yang dipindahkan. Di mana
Fa adalah gaya apung dengan satuan Newton, Rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan Newton per kilogram, dan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Sebuah balok dengan volume 8 meter kubik tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila massa jenis minyak 800 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, berapakah gaya apung yang dialami balok? Kita jawab bersama ya. Diketahui volume balok 8 meter kubik, massa jenis minyak 800 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan adalah gaya apungnya. Kita cari, gaya apung bisa dicari dengan persamaan Rho kali G kali V, atau 800 kali 10 kali 8, sehingga didapat gaya apungnya sebesar 64.000 Newton. Hukum Archimedes digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung, melayang, atau tenggelam tergantung pada besar gaya berat atau gaya apung. Benda akan terapung jika gaya apungnya lebih besar daripada berat bendanya. Benda dikatakan melayang jika gaya apungnya sama dengan berat bendanya. Dan benda dikatakan tenggelam jika gaya apungnya lebih kecil daripada berat bendanya. Jika dikaitkan dengan massa jenisnya, maka benda yang terapung jika massa jenis zat cairnya lebih besar daripada massa jenis bendanya. Benda melayang jika massa jenis zat cairnya sama dengan massa jenis bendanya. Dan benda dikatakan tenggelam jika massa jenis zat cairnya lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Kalian pasti berpikir semua jenis logam pasti tenggelam. Mengapa kapal laut tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Kapal laut juga memiliki lambung kapal yang berisi rongga-rongga udara, sehingga membuat kapal laut volumenya menjadi besar, dan massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenis air laut. Bagaimana dengan kapal selam? Kapal selam bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Di dalam kapal selam terdapat sebuah tangki air dan pompa udara bertekanan tinggi. Jika kapal selam ingin tenggelam, tangki air harus terisi penuh dengan air. Jika akan melayang, maka pompa udara akan membuat sebagian air yang ada di dalam tangki keluar, sehingga massa jenis air dalam kapal selam menjadi sama. Dan jika kapal selam ingin terapung, maka pompa udara akan membuat seluruh air dalam tangki keluar, sehingga tangki berisi penuh oleh udara dan massa jenis kapal selam menjadi lebih kecil dari massa jenis air laut. Alat lain yang memanfaatkan prinsip hukum Archimedes yaitu rakit. Rakit dimanfaatkan sebagai salah satu alat transportasi air. Rakit dibuat dari bambu. Bagian dalam bambu berongga berisi udara, sehingga membuat rakit dapat terapung. Selanjutnya ada jembatan ponton. Jembatan ini terbuat dari beberapa durum yang kosong dan saling diikatkan. Berikutnya ada balon udara. Balon udara memang tidak berhubungan dengan air, tapi prinsip kerjanya sama dengan yang ada di hukum Archimedes. Bagaimana cara membuat balon udara bisa terbang sampai ke atas? Ini sama dengan konsep terapung. Massa jenis balon udara lebih ringan daripada massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balon udara bisa naik. Untuk membuat balon udara yang massa jenisnya lebih kecil, biasanya dilakukan pembakaran, sehingga udara di dalam balon jadi lebih ringan atau bisa juga diisi dengan gas helium. Nah adik-adik, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang hukum Archimedes. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.